Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama dengan materi perkembangan karir anak-anak atau disebut dengan career development in childhood. Bimbingan karir ini pada anak-anak diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya. Pengembangan ini sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan dan orang lain, dan mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Bimbingan karir di sekolah ini juga berkaitan erat dengan upaya membantu peserta didik dalam memahami apa yang disukai dan tidak disukai dalam pencapaian diri, disiplin, mengontrol kegiatannya sendiri. Layanan bimbingan karir ini amat erat kaitannya dengan 3 layanan bimbingan yang lainnya, karena kecakapan dikembangkan di dalam bimbingan belajar pribadi maupun sosial yang akan mendukung perkembangan karir peserta didik. Dalam peranan konselor bimbingan karir ini membantu murid agar memiliki kesadaran diri, meningkatkan keterampilan diri seperti dalam bekerja sama dan memberikan informasi tentang dunia kerja. Anak dapat mengeksplorasi lingkungannya. Anak akan bergantung pada figur-figur yang menjadi idolanya. Pada tahap ini anak pun belajar mengontrol diri yang berasal dari nilai-nilai yang berkembang di lingkungannya atau disebut dengan key figure. Peniruan ini akan dikembangkan menjadi minat. Dalam tahap fantasi anak ini meningkatkan seiring dengan informasi yang didapatkan atau disebut dengan development interest. Adapun tujuan karir anak-anak yang pertama ini mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada. Yang kedua, merencanakan masa depan. Yang ketiga, membantu arah pekerjaan. Yang keempat, menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Yang kelima, membantu mencapai cita-cita. Adapun tugas-tugas perkembangan karir anak, berdasarkan teori super, perkembangan karir anak ini berada pada tahap pertumbuhan atau growth. Tahap pertumbuhan karir yang paling dominan ini pada anak adalah berkembangnya fantasi, minat, dan kemampuan karirnya. Fantasi karir ini merupakan imajinasi dan penghayatan anak terhadap suatu karir. Melalui imajinasinya, anak seolah-olah mampu melakukan suatu karir dan melalui penghayatan anak mulai memerankan suatu karir sesuai dengan imajinasi mereka. Ini terjadi terutama pada usia 4-7 tahun yang jika dilihat dari usia mereka berada pada kelas-kelas awal. Perkembangan karir remaja atau biasa disebut awal dan pertengahan perkembangan remaja, di mana esensi dari adanya perkembangan karir adalah bahwa setiap tahap kehidupan menurut penguasaan berbagai penekanan yang meliputi kesadaran akan sifat-sifat dan pilihan-pilihan kehidupan. Pada periode ini, menurut Linda, memasuki tahap orientasi pada evaluasi sosial, yaitu dimulainya untuk mengembangkan eksistensi pilihan-pilihan pekerjaan dengan referensi dari kelompok sosial dan kemampuan yang dimiliki. Menurut Piaget, kognitif pada masa remaja masuk pada tahap proses berpikir formal. Remaja sudah dapat berpikir secara abstrak dan logis untuk membuat rencana karirnya. Lalu adapun tujuan bimbingan konseling karir remaja meliputi beberapa, di antaranya untuk menunjukkan hubungan antara hasil-hasil belajar, nilai-nilai, aspirasi pendidikan dan karirnya. Yang kedua itu menganalisis kompetensi pribadi sekarang dalam keterampilan yang diperlukan untuk pilihan-pilihan karir dan mengembangkan rencana-rencana untuk memperkuat keterampilan ini bila diperlukan. Lalu yang ketiga itu tujuannya memegang tanggung jawab dalam perencanaan karir dan konsekuensinya. Materi layanan konseling karir remaja diantaranya itu salah satunya identifikasi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
untuk memilih karir yang sesuai dengan bidangnya atau yang dia minati. Yang kedua itu pengenalan dampak-dampak dari pilihan-pilihan karir yang telah dibuat, lalu mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk memuat rencana karir, dan selanjutnya itu memahami potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Lalu yang terakhir, memahami bahwa perkembangan karir ini merupakan suatu proses yang harus dijalani selama hidup. Pun strategi layanan konseling karir remaja, yaitu strateginya yang digunakan dalam masa remaja itu pemberian informasi secara klasikal, bimbingan kompleks, bimbingan kelompok, konseling individu, dan konsultasi. Dalam bimbingan kelompok atau klasikal dapat disampaikan dengan cara kunjungan ke tempat industri, lalu sosiodrama, outbound, dan mengikuti pameran-pameran pendidikan dan bursa kerja. Sedangkan untuk konseling kelompok itu dapat digunakan dengan modeling tokoh-tokoh yang sukses di bidangnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perkembangan karir remaja, akhir dan dewasa. Ada beberapa seperti belajar, bekerja, pelayanan masyarakat, rumah dan keluarga, aktivitas santai. Di teori super, tahap dasar pengembangan karir yaitu tahap eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan pelepasan. Tahap eksplorasi meliputi tahap kristalisasi, spesifikasi, dan implementasi. Tahap pembentukan meliputi tugas menstabilkan, memantapkan, dan memajukan. Tahap pemeliharaan meliputi memegang, memperbarui, dan berinovasi. Lalu tahap pelepasan meliputi perlambatan, perencanaan pensiun, dan masa pensiun. Adapun tahap kehidupan dewasa, seperti eksplorasi, kristalisasi, menentukan, dan menerapkan. Pembentukan dalam kehidupan dewasa, yaitu tahap ini pendirian umumnya berkisar dari usia 25 hingga sekitar 45 tahun. Secara umum, pendirian mengacu pada kemapanan dalam pekerjaan seseorang dengan memulai pekerjaan yang memungkinkan besar berarti awal dari kehidupan kerja. Dalam pekerjaan terampil, manajemen, dan profesional, ini berarti pekerjaan dan dalam pekerjaan yang memungkinkan akan stabil selama bertahun-tahun. Dalam pemeliharaan ini ada beberapa seperti holding, pembarui, dan berinovasi. Sedangkan pelepasan, dalam tahap pemeliharaan, jika individu tidak memperbarui pengetahuannya di lapangan dan melakukan upaya untuk berinovasi, mereka berisiko kehilangan pekerjaannya.